Bener nggak sih kalau makan banyak protein, ginjal itu bisa rusak? Itu pertanyaan yang banyak banget ditanyain orang. Yang kita bahas. Untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya kita harus bedakan dulu gimana kondisi ginjalnya. Jadi akan berbeda dampak diet tinggi protein pada ginjal yang masih baik dengan ginjal yang memang sudah terganggu. Yang pertama saya bahas dulu pada ginjal yang memang sudah sakit. Ini sudah sering saya bahas di video saya sebelumnya tentang gagal ginjal kronik ya. Jadi pada kondisi ginjal yang sudah mengalami gagal ginjal kronik berapapun stadiumnya ya, terutama yang belum menjalani terapi pengganti ginjal misalnya cuci darah, itu selalu direkomendasikan untuk diet rendah protein. Karena pada ginjal yang memang sudah sakit dalam tanda kutip ya, beban protein yang berlebihan itu akan mempercepat terjadinya progresivitas kerusakan ginjalnya. Jadi ibaratnya ginjalnya itu udah sakit, kalau kita beri beban protein lagi, itu akan mempercepat dia menjadi stadiumnya akan naik ya, jadi akan mempercepat kerusakannya. Pada gagal ginjal kronik atau orang yang sudah mengalami kelainan ginjal sebelumnya, memang disarankan untuk diet rendah protein. Tapi ini ada tapinya ya. Pada kondisi-kondisi penyakit ginjal kronik dengan penyebab tertentu ya, misalnya glomerulonefritis atau sindroma nefrotik yang pernah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya, di situ terjadi kebocoran protein dari kencing ya sampai albumin juga keluar dari kencing, itu akan sedikit berbeda apakah orang tersebut boleh makan protein banyak atau tidak, itu tergantung derajat beratnya kebocoran proteinnya. Jadi kalau dia dibiarkan terlalu berat bocornya, itu orangnya akan kurang gizi, akan malnutrisi. Makanya dietnya mungkin bisa cukup protein atau tidak rendah proteinnya meskipun ginjalnya sudah terganggu. Jadi harus dibedakan orang ini itu apakah memang menderita penyakit ginjal kronik yang memang harus direndahkan jumlah protein yang dikonsumsi atau dia mengalami kebocoran protein di ginjal yang mungkin dia juga membutuhkan penggantian protein tapi harus tetap dibalanskan ya, harus tetap diseimbangkan dengan kemungkinan progresivitas kerusakan ginjalnya. Sedangkan pada ginjal yang sehat, sebetulnya secara teori protein itu tidak merusak ginjal secara langsung ya. Tapi memang bila protein itu dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka panjang, dia bisa menyebabkan kondisi yang disebut hipertensi glomerulus. Hipertensi glomerulus itu terjadi peningkatan tekanan pada glomerulus. Jadi kalau mau refresh lagi ya, glomerulus itu adalah untaian pembuluh darah yang menjadi bagian awal dari ginjal pada saat menyaring darah. Mungkin bagaimana strukturnya kalian bisa intip video saya yang ini tentang glomerulus. Lalu glomerulus itu ada pembuluh darahnya ya, jelas dia adalah untaian pembuluh darah dan ada pembuluh darah masuk yang kita sebut aferen dan ada pembuluh darah keluar yang disebut eferen. Dan aferen dan eferen ini dia akan bisa berespon terhadap berbagai macam stimulus atau rangsangan dan itu yang merespon adalah tubuh, jadi nanti akan dikeluarkan hormon-hormon tertentu yang bisa mengecilkan, membesarkan pembuluh darah masuk dan keluar. Tujuannya untuk mengatur tekanan di dalam glomerulus ini untuk bisa melakukan penyaringan darah. Karena banyak komponen di dalam darah kita itu yang sebenarnya juga nggak boleh keluar ke kencing ya, jadi harus dijaga tekanannya supaya komponen-komponen yang memang diperlukan oleh tubuh itu nggak keluar. Tapi pada kondisi hipertensi glomerulus itu bisa terjadi beberapa komponen yang harusnya ditahan itu akhirnya keluar karena adanya peningkatan tekanan di dalam glomerulus. Jadi dia kayak terdorong keluar dan akhirnya masuk ke kencing dan ini terjadi pada protein. Jadi kalau protein itu tinggi dikonsumsi dalam jangka panjang, dia bisa menyebabkan hipertensi ini yang nantinya hipertensi ini akan menyebabkan protein itu sendiri akan bocor ke kencing. Nah, kalau protein ini bocor ke kencing, maka bisa dibilang kayak ada saringan ya, ginjal itu saringan dan saringannya rusak. Kalau ini dibiarkan terus, maka kerusakan saringan itu akan lama-lama meluas dan akhirnya ginjal menjadi rusak. Nah, sekarang yang dikatakan protein banyak itu berapa sih? Kalau dari penelitian-penelitian yang dikatakan protein tinggi dan bisa merusak ginjal dalam jangka panjang itu bila konsumsinya lebih dari
2 gram per kilogram berat badan per hari dan itu berlangsung terus-menerus. Sebetulnya kalau masih di bawah 2 gram per kilogram berat badan per hari, itu dikatakan masih aman-aman saja. Jadi pada prinsipnya untuk teman-teman Nefrofriends di sini mungkin yang sedang bulking otot ya, biasanya begitu tuh orang-orang nge-gym yang minum juga suplemen-suplemen tinggi protein, lalu dietnya tiap hari juga tinggi protein. Yang harus diperhatikan adalah mungkin jumlahnya. Dan mungkin kalian juga harus periksa rutin fungsi ginjal kalau memang mengkonsumsi diet tinggi protein ya. Karena kita nggak tahu pasti kondisi ginjal masing-masing itu bagaimana gitu kan. Siapa tahu memang dalam sejak awal sudah ada masalah di ginjal meskipun masalahnya itu tidak terlihat. Karena kalau sudah ada masalah di ginjal, ditambah dengan beban protein akan semakin mempercepat kerusakan ginjalnya. Jadi silakan saja mengkonsumsi diet tinggi protein selama memang ginjal itu masih sehat, ditambah dengan screening rutin fungsi ginjal, terutama pemeriksaan urinalisis atau urin lengkap untuk melihat kebocoran protein, dan boleh dikombinasi dengan pemeriksaan fungsi ginjal yang lain seperti kreatinin atau sistatin dan EGFR atau laju filtrasi glomerulus. Jadi gitu ya Nefrofriends penjelasannya, nggak usah takut lagi untuk mengkonsumsi diet protein tinggi. Yang penting tadi itu kenali kondisi tubuhmu dan lakukan pemeriksaan rutin fungsi ginjal.